Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, kapanpun kalian menonton. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami ingin mempresentasikan project BPF Bengkel Pemrograman Framework menggunakan React tentang Rosemary. Sebelumnya perkenalkan saya sendiri ada Arif. Saya Marwanto. Saya Ditya. Selanjutnya kami akan ngejelasin latar belakang dari project ini. Nah, awal-awal Rosemary itu adalah perusahaan supplier yang mendistribusi sayur-sayur ke restoran. Nah, dalam proses melakukan distribusi sayurnya itu, dia mengalami beberapa kesusahan ini dalam pengolahan persediaan dan pencatatan daftar belanja. Misalnya ada orderan dari restoran, dia harus mencatat daftar belanja secara manual dan itu memakan banyak waktu. Karena itu kami menciptakan sebuah sistem di mana dapat melakukan pengolahan persediaan secara digital dan cepat dan ada juga fitur pembuatan daftar belanja secara otomatis sehingga owner atau supplier tidak perlu lagi mencatat. Nah, baik, selanjutnya ada framework yang kami gunakan, yang dimana framework yang kami gunakan di sini ada dua. Yang pertama, kami ada menggunakan Laravel, di mana framework tersebut kami gunakan untuk mengatur logika di latar belakang atau untuk back-end-nya. Lalu untuk front-end-nya kami menggunakan React.js, yang mana itu untuk tampilan yang interaktif dari website kami. Nah, selanjutnya ada penjelasan poster akan dijelaskan oleh Aditya. Nah, di sini ada poster yang kita buat. Yang pertama ada poster yang menampilkan tampilan aplikasi. Di sini ada tampilan dashboard pemilik, dashboard karyawan, dan halaman pengolahan persediaan. Nah, pada ini ada masalah-masalah yang dihadapi oleh Rosemary. Yang pertama adalah pencatatan persediaannya masih dilakukan secara manual. Yang kedua ada sulit memantau stok secara real time dan pembuatan daftar belanjanya masih manual. Tujuan dari sistem ini adalah untuk melakukan pengolahan persediaan secara digital, otomasi pembuatan daftar belanja, dan notifikasi otomatis jika ada stok yang menipis. Nah, target dari sistem ini ada supplier, karyawan, dan karyawan-karyawan baru misalnya. Teknologi utama yang digunakan pada pembuatan sistem ini adalah Laravel 13, React 19, SQLite, Laravel Sanctum, Tailwind CSS 4, Vite. Pada poster kedua ada beberapa fitur utama yang kami tampilkan. Yang pertama ada fitur pengolahan persediaan, fitur daftar belanja otomatis, fitur pengolahan restoran, fitur pengolahan pesanan, fitur manajemen user, dan fitur pembuatan laporan, di mana fitur pembuatan laporan ini dapat membantu pemilik dalam mengetahui situasi persediaan dan mengambil keputusannya. Nah, sekian aja dari penjelasan poster. Selanjutnya, Moronto akan Menjelaskan tentang alur dari web untuk role pemilik. Nah, untuk role pemilik ini, pertama itu kita harus login menggunakan email dari pemilik itu sendiri. Lalu, setelah masuk ke dashboard, maka di bagian dashboard ini akan menampilkan profil dari si pemilik, notifikasi, ringkasan stok, dan total produk, lalu ada persediaan terbaru, dan orderan terbaru. Nah, untuk bagian di sini, di bagian navbarnya, itu terdapat notifikasi, yang dimana notifikasi itu tersendiri akan muncul kalau ada stok yang menipis atau sudah habis. Nah, seperti contohnya kangkungnya habis, itu sisa 0 ikat dan dengan batas minimal itu 5. Dan untuk wortel itu ada stok menipis, itu dengan sisanya 2,5 kilo dan batas minimalnya itu 5 kilo. Nah, lalu ada halaman profile, yang dimana halaman profile ini digunakan untuk mengatur misalnya username pemilik satu, dan pemilik ingin mengupload foto profile. Nah, maka nanti akan terganti. Lalu ada di bagian sidebar sini, ada untuk page persediaan, yang dimana halaman persediaan itu mengelola pencatatan dari persediaan, mulai dari nama, stok, satuan, batas minimal, dan status. Nah, sebagai contoh, kita mau nama sayurnya singkong, satuannya kilogram, jumlah persediaannya misalnya ada 15, dan batas minimumnya itu ada 20, batas minimalnya ada 20. Nah, maka nanti akan muncul di sini stoknya, satuannya, batas minimalnya, dan ada statusnya juga. Kalau misalnya ada pencatatan yang salah, kita bisa lakukan edit. Nah, misalnya kan tadi kita udah menambahkan singkong. Nah, misalnya stoknya itu kita salah input. Yang mau kita input itu adalah 20 kilo. Maka jumlah persediaan kita buat 20, batas minimumnya tetap 20, lalu kita simpan. Nah, maka nanti dari stok dari persediaannya itu akan muncul dan statusnya akan berubah. Nah, lalu ada daftar belanja otomatis, yang dimana daftar belanja otomatis ini bakal muncul kalau ada sayur yang stoknya di bawah menipis atau habis statusnya. Nah, misalnya tadi singkong kan kita buat 20 jumlah persediaan. Nah, kita buat 0
dan batas minimalnya 20. Nah, maka ketika kita generate ulang, maka akan muncul singkong di sini. Stok di bawah, alasannya stok di bawah batas minimum. Nah, selanjutnya ada Pets Restoran, yang dimana Pets Restoran itu tersendiri itu untuk mengelola data-data restoran, mulai dari nama restoran, alamat restoran, kontak restoran. Misalnya resto ayam, alamatnya Jalan Jati. Nah, nomor teleponnya kita isi, lalu kita simpan. Nah, lalu untuk fitur editnya itu bisa kita atur juga. Dan kalau misalnya kita ingin menghapus datanya, kita bisa lakukan penghapusan juga. Nah, lalu untuk bagian pemilik itu ada satu fitur yang bisa hanya dilakukan oleh pemilik, yaitu manajemen user. Dikarenakan Rosemary ini adalah perusahaan yang tidak terlalu besar, maka manajemen usernya itu bisa diatur oleh pemilik. Jadi kita misalnya ingin menambahkan user, maka kita bisa kasih nama karyawan 2, emailnya karyawan2@gmail.com, dan passwordnya 123456778. Lalu role-nya kita kasih karyawan. Nah, setelah kita simpan, maka nanti si karyawan 2 ini nanti bisa login dan melakukan aktivitasnya di dalam sistem. Lalu selanjutnya ada halaman Pets Restoran. Nah, halaman Pets Laporan, yang dimana halaman Pets Laporan itu ada ringkasan stok dan riwayat orderan dari si restoran, nanti bakal muncul di sini. Nah, mungkin itu saja untuk alur dari pemilik, dan selanjutnya ada alur dari karyawan akan dijelaskan oleh Aditya. Di sini kami ada halaman karyawannya, tidak berbeda kali sama alur halaman pemiliknya. Di navbar ada notifikasi sama seperti pemilik, ada ringkasan-ringkasan tentang stok yang menipis, stok habis, stok yang aman, total produk, dan persediaan terbaru. Nah, di sini kita bisa mengelola persediaan terbarunya. Nah, kita coba tambah sayur baru. Kita coba tambah tomat. Satuannya kilogram, jumlah persediaan kita buat ada 5 kilo. Batas minimum stok ada, kita bikin 2. Kita simpan. Nah, di sini muncul tomat. Stoknya aman karena di atas batas minimal. Kalau misalnya kita mau ubah stoknya, kita edit, kita ubah stoknya jadi 10-12 kilo. Kita simpan. Di sini sudah nampak kalau tomat stoknya sudah terbarui menjadi 12 kilo. Nah, di sini ada daftar belanja otomatis, di mana dia sama seperti pemilik. Kalau ada stok yang kurang, maka akan muncul di sini. Atau jika ada pesanan, di sini kita ada pesanan dari Resto Hijau, Bayam 20 ikat. Nah, tapi di persediaannya cuma ada 15 ikat. Jadi dimasukkan ke daftar belanja sebanyak 5 ikat, dibutuhkan 5 ikat. Nah, pada halaman restoran tidak ada pengelolaan restoran, itu hanya bisa dilakukan oleh pemilik. Tapi padahal masih bisa melihat ada restoran apa saja. Pada pesanan, ini ada orderan dari Resto Hijau memesan Bayam 20 ikat. Kalau kita coba menambah yang baru, pilih restoran, warung Sehat Jaya, sayur kangkung. Stoknya kosong, kita minta 5 ikat misalnya, udah simpan. Nah, di sini karena diminta kangkung dan tadi persediaan kosong, jadi akan masuk ke daftar belanja. Nah, apabila kita mau buat ini sudah selesai, biasanya kita tambahkan dulu stok bayamnya. Kita ubah stok bayamnya menjadi 25. Ada pesanan. Ini orderan 1, bayamnya udah ada, kita selesaikan. Nah, sekarang sudah selesai, kita lihat ke halaman selesai, dia muncul di halaman selesai. Jadi tidak ada di pending lagi. Pada laporan juga sama, bisa lihat laporan, ada riwayat orderan dan ringkasan stok. Nah, itu saja untuk halaman karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arif. Nah, selanjutnya di sini saya akan jelasin kenapa kami belum melakukan deploy atau hosting, karena dapat dilihat dengan spesifikasi sekarang, jika kami memaksakan untuk hosting menggunakan Supabase sebagai backendnya yang gratis, besar kemungkinan servernya tuh bakal load lama dan itu nggak optimal, sehingga untuk melakukan testing itu agak lama nantinya. Nah, selanjutnya juga saya akan jelasin apa yang ada kami gunakan selain yang udah di luar di modul. Terutama itu untuk backendnya itu kami gunakan dari modul semester sebelumnya, yaitu dimana kami menggunakan PHP sebagai backend. Ada juga pelindungan pet-nya, jadi user tuh nggak bisa ke pet tertentu kalau belum login gitu. Dan juga komponen paling yang baru kami ekspor itu adalah menggunakan komponen dari luar. Di sini kami menggunakan komponen dari website React.Bits. Ada beberapa komponen, diantaranya ada ConsUp, Fed Content, Shiny Text, sama Spotlight Card. Komponen ini kami ambil agar memudahkan kami dalam membuat animasi-animasi estetika di dalam tampilan
project kami. Untuk saran dan pengembangan selanjutnya, itu mungkin pada semua role, itu pertama itu ada di halaman persediaan. Mungkin bisa ditambahkan untuk foto-foto dari sayurnya. Jadi kita bisa nge-insert foto juga di CRUD ya. Lalu di halaman dashboard mungkin bisa ditambahkan statistik atau grafik dari ya laporan-laporan yang sudah yang masuk di dalam halaman laporan ini. Lalu untuk halaman persediaan atau laporan mungkin bisa buat fitur untuk ekspor ke dalam bentuk CSV atau XLX. Nah, sekian project yang udah kami buat selama 1 semester ini untuk matkul BPF. Kami mohon maaf jika ada beberapa kesalahan dan kekurangan. Kami ucapkan terima kasih terutama kepada rekan-rekan yang udah seperjuangan mengerjakannya, kepada dosen dan juga Ail yang udah membimbing, dan juga klien kami dari perusahaan Rosemary. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.